Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok dari etika profesi. Saya yang beranggotakan Muhammad Rizkyantara dan Muhammad Naufal Zaki Al Hadi untuk pemaparan tugas ujian akhir semester. Di sini tema kami yaitu membahas tentang etika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan akademik dan digitalisasi. Ya, pemaparan ini akan dimulai oleh yang pertama akan dilakukan oleh Naufal sendiri. Silakan Naufal. Tantangan dunia digital di dunia kita saat ini sudah berubah total. Sekarang informasi sangat mudah didapat lewat ponsel di tangan kita, tapi di sisi lain kita juga makin sulit untuk membedakan mana berita yang benar dan mana yang bohong. Masalah kejujuran di dunia pendidikan dan media sosial menjadi tantangan besar bagi kita semua. Jadi agar kita tidak tersesat, kita perlu kembali menengok sosok Nabi Muhammad SAW sebagai teladan terbaik yang memiliki akhlak luar biasa untuk membimbing kita di zaman yang modern ini. Nabi sebagai teladan. Nabi Muhammad SAW bukan hanya tokoh sejarah, tapi beliau adalah cermin sempurna bagi kita semua. Sifat-sifat beliau tidak akan pernah ketinggalan zaman, meski teknologi terus berkembang pesat. Nilai-nilai yang beliau ajarkan bisa menjadi kompas atau penunjuk arah agar kita tetap berada di jalan yang benar saat mencari ilmu maupun saat berinteraksi di media sosial. Di sini pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhiro wa zakarallahi kasiro, yang artinya sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingatnya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sifat siddiq, kejujuran dalam belajar. Sifat pertama adalah siddiq, yang artinya jujur atau benar. Dalam dunia sekolah atau kuliah, kejujuran adalah segalanya. Menjadi orang pintar itu penting, tapi menjadi orang jujur jauh lebih utama. Setiap tugas, laporan, atau penelitian yang kita buat haruslah apa adanya, tanpa ditambah-tambah atau dipalsukan. Karena kejujuran adalah kunci utama agar kita dipercaya oleh orang lain. Yaitu ada hadis Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi, hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Selanjutnya, menjauhi kecurang. Kadang kita tergoda untuk mencontek atau mengakui karya orang lain sebagai milik kita karena ingin nilai bagus atau merasa tidak mampu. Namun dalam Islam, menyebutkan sumber atau mengakui bantuan orang lain adalah bentuk dari penghargaan. Kejujuran saat ujian atau menulis karya ilmiah akan membawa keberkahan pada ilmu yang kita miliki, sehingga ilmu itu bermanfaat bagi kehidupan kita nantinya. Selanjutnya, jujur dalam bermedia sosial. Di era sekarang, banyak orang merasa bebas bicara apa saja karena merasa identitasnya tidak diketahui. Sifat siddiq mengajarkan kita untuk tetap jujur meski di balik layar ponsel. Itu jangan ikut-ikutan menyebarkan berita bohong atau hoaks hanya karena sedang viral. Ingatlah bahwa apa yang kita ketik dan bagikan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Selanjutnya, sifat amanah, menjaga kepercayaan. Amanah artinya dapat dipercaya. Sebagai mahasiswa atau pelajar, kita memegang amanah besar dari orang tua yang sudah berkorban agar kita bisa belajar. Untuk menjalankan amanah berarti kita harus disiplin, menjaga waktu, dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Menjaga integritas diri agar tidak melakukan perbuatan curang adalah bukti bahwa kita orang beriman dan bertanggung jawab. Di sini ada Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu
menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Selanjutnya yaitu ia menjaga rahasia dan privasi orang lain. Di dunia digital, data dan rahasia pribadi orang lain adalah sebuah amanah. Kita tidak boleh menyebarkan foto, video, ataupun informasi pribadi maupun orang lain tanpa izin mereka, atau biasanya disebut doxing. Menghargai privasi sesama adalah bagian dari akhlak mulia. Jika kita bekerja di bidang teknologi, ataupun kita sekarang ini sebagai mahasiswa sistem informasi, menjaga keamanan data pengguna adalah kewajiban moral yang harus diutamakan di atas keuntungan semata. Lanjut, ada sifat tablik. Tablik artinya yaitu menyampaikan ilmu yang kita dapatkan jangan hanya disimpan sendiri, tapi harus dibagikan agar bermanfaat bagi orang banyak dan sekitar. Seorang yang berilmu tidak boleh pelit berbagi informasi. Di zaman sekarang, kita bisa memanfaatkan internet untuk menyebarkan konten-konten positif dan edukatif sebagai bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Hal itu dituangkan juga pada surat Al-Maidah ayat 67, yaitu ya ayyuhar rasulu balik ma'unzila ilaika mir-rabbik. Yang artinya wahai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Quran surat Al-Maidah ayat 67, yaitu juga kita harus menyampaikan apapun yang ilmu yang kita dapatkan untuk bermanfaat bagi kita sesama umat manusia. Lanjut ke bab sopan santun dalam berkomunikasi. Banyaknya keributan di media sosial seringkali terjadi karena cara bicara yang kasar ataupun tidak sopan. Islam mengajarkan kita untuk selalu bicara dengan kata-kata yang baik atau kaulan ma'rufan, jujur, kaulan sadidan dan lemah lembut atau kaulan lainan. Dengan menjaga lisan dan ketikan kita bisa menjadikan internet sebagai tempat yang damai, bukan tempat untuk saling menghujat satu sama lain. Lanjut ke sifat fatona. Fatona sendiri artinya cerdas dan bijaksana. Menjadi cerdas di era digital bukan hanya soal nilai tinggi, tapi soal kemampuan berpikir kritis. Kita tidak boleh gampang terpancing oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Gunakan akal sehat kita untuk menyaring informasi, mencari data, memikirkan dampak sebelum bertindak, dan selalu mencari solusi yang bermanfaat bagi banyak orang. Hal itu juga dituangkan pada surat Al-An'am ayat 83 yang berbunyi wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim al-qaumi. Yang artinya itu keterangan yang kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Pada abad tersebut, ya Nabi Ibrahim ya diberi kebenaran atau tauhid untuk menegakkan sebuah petunjuk Allah bahwa Allah memberi kemampuan berpikir dan berdakwah kepada para nabi serta bahwa dia meninggikan derajat orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran dengan ilmu dan kebijaksanaan. Lanjut, ya pentingnya tabayun atau ya mengecek ulang. Salah satu kebiasaan buruk di internet adalah langsung membagikan berita tanpa mengecek kebenarannya atau hoax. Nilai daya tabayun atau klarifikasi. Sebelum percaya pada sebuah berita, tanyakan dulu siapa sumbernya, apakah masuk akal, dari mana sumbernya, apa manfaatnya kalau disebarkan, dan lain-lainnya sebelum kita menyebarkannya secara luas. Kebiasaan ini akan menyelamatkan kita dari fitnah atau perpecahan sesama umat manusia. Seperti yang dituangkan pada surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi ya ayyuhal lazina amanu inja akum fasikum bina bain fatabbayu'an tusibbu qaumam. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya dahulu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ya, kita sampai di slide terakhir, yaitu kesimpulannya teknologi hanyalah alat, baik atau buruknya tergantung siapa yang memakainya. Jika kita memakai internet dengan niat ibadah atau mengikuti akhlak Rasulullah, maka teknologi akan menjadi jalan kita untuk menambah pahala. Mari kita jadikan sifat jujur, amanah, rajin, berbagi, dan cerdas sebagai identitas diri kita di dunia nyata maupun di dunia maya demi kemajuan bersama. Baik, ya mungkin segitu aja ya pemaparan materi yang kita dapat sampaikan. Di sini ada referensi dan pembagian tugasnya. Di sini kami ya memakai 5 referensi, yaitu ya dari ada 2 jurnal dan 3
literatur ataupun berita. Yang pertama itu kita dari Basnas Kota Sukabumi, ada juga dari UTP dan Republika. Jurnalnya itu yang kedua dari jurnal Windato Karama, dan kedua itu ada dari ResearchGate tentang mendalami integritas dan mencegah plagiarisme dan dalam karya ilmiah. Di sini ada juga pembagian tugas kita. Kami di sini berdua menentukan materi bersama, dan saya membuat materi untuk PowerPoint dan presentasi. Kemudian Naufal melakukan perekaman materi dan uploading video untuk finishing tugas UAS kita. Sekian pemaparan materi dari kami berdua. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.